teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semua. Oke, balik lagi ya untuk di channel dengan saya Edo teman-teman untuk analisa trading kripto hari ini, terutama untuk Bitcoin. Oke, bagi teman-teman yang belum join Get Ayo teman-teman, silakan aja ya join di link deskripsi. Di sini banyak kripto project yang cukup bagus lah teman-teman, dan naiknya sampai ratusan persen ya, bahkan puluhan persen ya, meskipun di arah kripto ini nanti cukup bearish teman-teman untuk kedepannya ya. Dan teman-teman di sini banyak kripto project juga yang lengkap banget, jadi sudah likuidasi, ibaratnya tuh ada pembelinya ada penjualnya, jadi aman banget teman-teman ya. Untuk sekuritasnya pun sudah top 10 ya, top 10 market, dan sejak tahun 2013 koin Get Ayo ini masih stabil teman-teman dan masih beroperasi. Itu pertandanya berarti cukup sangat bagus teman-teman untuk masuk di Get Ayo ini. Oke teman-teman, sekarang Bitcoin ya di level 29.000 ya, atau kisaran sekitar 30.000 US dollar untuk di Get Ayo ini, dan ini masih cukup sangat stabil dan masih terpantul-pantul di area situ-situ saja ya. Oke, kita langsung buka chart untuk teknikalnya. Oke ya, untuk Bitcoin ya seperti biasa teman-teman, ini masih abu-abu ya, ini mau nembus support atau enggak ya. Di area 28.600 ini mau rejection ke atas atau enggak ya, kita tunggu saja. Tapi di sini biasanya kalau ekor-ekor panjang seperti ini teman-teman, ekor-ekor panjang ya, ini biasanya menandakan bahwa Bitcoin ini masih ada potensi untuk naik ya, untuk di candle weekly. Tapi kita untuk chart dulu di H4 atau di H4 lah ibaratnya ya, kita masuk dulu candle di H4. Dan di candle H4 ini teman-teman, di sini masih retest ya, masih retest. Ini naik ya, turun, naik lagi, dan ini masih belum bisa membentuk higher high terbaru ya teman-teman. Jadi Bitcoin ini masih cukup sangat relatif ya, sangat relatif untuk ya, masih potensi, masih ketarik ke bawah ya untuk di H4. Tapi di sini kita lihat teman-teman ya, candle di H4 ini di sini sudah ada candle hammer, atau ibaratnya tuh candle yang sekiranya Bitcoin ini bisa reversal ke atas ya. Tapi ini kita masih lihat dulu dorongan, apalagi si Do Kwon kemarin tuh menjual Bitcoinnya ya. Dijual kemana saya nggak tahu teman-teman, nanti saya akan gali informasinya dulu. Tapi mudah-mudahan saja untuk pergerakan pause untuk nextnya, untuk kita untuk bisa next lagi ya, untuk rise lagi ke depannya. Jadi kita harus menunggu dulu momen ya, dimana nih ini bisa membentuk higher high terbaru teman-teman. Jadi ini masih konsolidasi, jadi masih terpaut cukup untuk Bitcoin, masih sideways ya, saya katakan masih sideways. Jadi ini masih konsolidasi, ini masih di bawah arah kemana kita masih belum tahu teman-teman. Tapi ini kemungkinan besar, ini masih kemungkinan ya bahwa Bitcoin ini akan naik lagi ke atas ya. Oke, dan kita bisa lihat untuk di candle daily. Candle daily pun ini cukup sangat kuat teman-teman, di candle daily ini cukup sangat kuat. Jadi ini masih ada potensi teman-teman, Bitcoin ini akan masih naik ya teman-teman untuk di candle daily ini. Tapi kita tunggu dulu, kalau misalkan naik teman-teman, nanti naiknya mungkin perkiraan saya ya, mungkin di area 71.000 ini, 37.100 ya dolar untuk satu Bitcoinnya. Kemungkinan kenaikannya seperti itu teman-teman, nanti di area situ. Tapi kalau masih rally turun ya, kita harus bersabar ya, harus di CI kembali. Yang penting teman-teman yakin aja, sabar ya. Mungkin impact dari Luna kemarin ya, gara-gara stable coin itu bakal hancur teman-teman. Tapi kalau stable coin kemarin hancur nggak masalah teman-teman, itu tidak akan mengganggu perekonomian negara, itu dunia kripto sendiri. Meskipun kerugiannya pun lebih besar daripada yang Lehman Brothers kemarin ya, di tahun 2008 kemarin. Itu berarti mengindikasikan bahwa kripto ini benar-benar safe, secure ya, untuk ibaratnya tuh untuk sebuah institusi atau negara itu tidak ada kaitannya ya, tidak ada dengan kaitannya dengan negara dan sebagainya. Oke, mungkin ini belum adopsi terlalu banyak, jadinya impactnya bukan tidak terlalu banyak juga di sini. Oke, next lagi di sini teman-teman ada berita juga, ini ada beberapa bahwa nanti The Fed ini akan menaikkan suku bunga lagi ya. Di sini ada Jerome Powell akan ragu untuk terus menaikkan suku bunga ya. Jadi ketua The Fed Jerome Powell menekan tekadnya untuk menurunkan inflasi teman-teman dalam wawancara dengan The Wall Street Journal pada Selasa kemarin. Jadi Powell mengatakan ia akan mendukung kenaikan suku bunga sampai harga mulai turun kembali ya, dan tingkat yang sehat teman-teman. Waduh, dan menaikkan suku bunga di gencar-gencarannya. Kalau di zamannya Trump kemarin suku bunga malah dipres teman-teman. Jadi itu
perang dagangnya cantik ya, tapi kalau The Fed ini perang dagangnya dengan mata uangnya sendiri gitu ya, ibaratnya tuh tidak bisa mengontrol dengan baik ya. Tapi ya mudah-mudahan saja teman-teman ini cepat berlalu ya, ibaratnya tuh ya biar tidak terimpact kepada negara-negara yang kayak negara-negara berkembang ya, kayak negara-negara kayak kita nih ya. Otomatis kalau suku bunga naik ya rupiah juga ikut naik teman-teman di sini ya. Jadi akan mengikuti suku bunga Amerika, oke? Karena di sana itu patokannya masih ya, jadi kita belum ada patokan yang benar-benar pas ya, kecuali kayak ya siapa Rusia kemarin mematok 5.000 rubel dengan 1 gram emas, itu juga terobosan cukup sangat bagus ya. Mungkin bisa di ini ya di Indonesia nanti, atau 0,01 gram sama dengan 100.000 rupiah ya, mungkin itu cukup sangat bagus teman-teman untuk kedepannya. Tapi ya kita lihat dulu cadangan emas kita ya ada atau enggak, tapi itu hanya wawasan saya saja sih teman-teman, hanya berpendapat saja. Dan saya baca-baca juga tadi ini ada ya, ini juga kompor-kompor juga nih mak-mak ya. Jadi Menku AS teman-teman, Menteri Keuangan Amerika Serikat, ajak negara sekutu bersatu melawan Cina. Ini ada apa nih? Waduh, ini jadi Menteri Keuangan AS Janet Yellen kembali menekan kritikannya terhadap praktik ekonomi dan perdagangan Cina. Dia pun menyuruhkan Amerika Serikat dan sekutunya atau kroninya teman-teman untuk bersatu menentang Beijing dan mendiversifikasi rantai pasokan ya, atau global supply chain. Ya nggak bisa teman-teman, dari dulu itu ya kayak Apple, kayak barang-barangnya Apple ya, kayak barang-barangnya mobil-mobil, handphone, itu semua global supply chainnya dari Cina. Apalagi negara-negara Eropa ya, itu tergantung banget teman-teman dengan Cina ya. Jadi kalau memutus rantai pasokan, otomatis harganya itu akan juga ikut mahal. Oke, jadi kami memiliki kepentingan bersama untuk insentif kepada Cina untuk menahan diri dan praktek ekonomi yang merugikan kita semuanya ya. Mungkin Amerika aja ya teman-teman yang rugi, tapi kalau yang lain sih ya by the way ya, nanti tinggal komentar teman-teman aja di bawah nanti ya untuk komentarnya si Janet Yellen ini untuk Menteri Keuangannya. Oke, next lagi teman-teman, di sini ada juga ya, baru-baru ini tuh dilansir dari Watson Guru. Jadi ada beberapa DeFi itu yang dihack teman-teman di sini. Jadi peretasan DeFi lainnya menyebabkan kerugian Ethereum BNB sebesar 3 juta dolar ya. Di sini ada rinciannya teman-teman. Ekosistem Fake Token telah diretas dari lebih dari sekali selama beberapa hari terakhir ya. Pada 16 Mei kemarin fake yang gambar King Kong teman-teman ya, proyek DeFi yang pada Ethereum dan BNB Chain dieksploitasi sebanyak 3,3200 BNB ya di sini ya, dan sekitar 145 ya. Ethereum juga melalui serangan flash loan di sini ya, atau hutang cepat di sini ya. Di sini pada dini hari Selasa kemarin ekosistem Fake Token diserang lagi teman-teman ya. Di sini dananya senilai 1,9 juta dolar terkuras habis di sini. Di sini ada keterangannya, di sini ada serangannya, dan Twitternya juga ada Fake Token ya di Twitter. Jadi menganalisis bagaimana serangan itu dilakukan. Jadi perusahaan layanan keamanan dan audit blockchain BeoSyn teman-teman menjelaskan bagaimana serangan awal dilakukan ya. Berdasarkan analis mereka, peretas awalnya menyebutkan kontrak serangan untuk memflash pinjaman sebesar 900, ini ada 915 ya BNB, WBNB teman-teman, atau Warped ya, dari kontrak di VM, kemudian mengubahnya menjadi 116 WBNB menjadi FWBNB ya, untuk persiapan serangan berikutnya ya. Mungkin ini ada terjadi bug, jadi para hacker-hacker ini sudah mulai masuk teman-teman ya. Oke, jadi nanti ini bisa dibaca-baca lagi untuk di Watcher Guru. Dan di sini teman-teman untuk analisa Luna, sedikit aja Luna ya. Ini dari Finball teman-teman di sini. Oke, analisis mengisyaratkan pembantaian kripto di depan dengan mengutip keras Luna sebagai hal yang positif jangka panjang di sini ya. Di sini ada Gareth Slowey, kepala strategi di pasar inmarketstock.com, telah memproyeksikan bahwa Bitcoin mungkin terkoreksi lebih dari 2000 US dollar ya. Akan turun teman-teman. Jadi berbicara selama wawancara dengan Stansberry Research, Soloway mengatakan bahwa koreksi pada akan tetap ada kemungkinan bahwa Bitcoin tidak
karena Bitcoin tidak pernah mengalami lingkungan saat ini teman-teman, yang ditandai dengan pelonggaran ya kuantitatif oleh Federal Reserve ya, mungkin ketekan dari suku bunga dan banyak tekanan dan lainnya ya. Oke, jadi di sini ada kecelakaan Luna juga, itu impactnya cukup sangat parah banget teman-teman, ibaratnya tuh longsornya longsor amat ya. Tapi kemarin ya Luna ada niatan baik ya, ingin mengembalikan kerugian, tapi tidak 100% by the way ya. Kenapa harus itu ya buat Luna baru, kenapa Luna yang lama ditinggalin gitu ya. Saya juga heran teman-teman, tapi ya by the way ya kita lihat aja untuk perkembangannya tanggal 27 nanti. Dan di sini ada berita cukup sangat bagus teman-teman, saya baca ya. Ini ada Cloudflare ini juga masuk teman-teman untuk validator Ethereum ya. Jadi di sini ada berita-berita terbaru yang cukup mantap. Jadi di sini ada breaking news ya, raksasa internet Cloudflare untuk menjalankan node validator Ethereum dalam upaya untuk partisipasi dalam penelitian pengembangan infrastruktur di inti Ethereum. Wow, ini Cloudflare ini bukan main-main teman-teman. Cloudflare ini adalah sebuah perusahaan ya untuk sekuritas keamanan untuk jaringan di dunia website ya, dan untuk mengantisipasi dari serangan hacker-hacker juga ya. Cloudflare ini cukup sangat bagus teman-teman. Dan untuk fungsi Cloudflare itu apa? Jadi Cloudflare itu adalah jaringan pengiriman konten, bertindak sebagai proxy antara website dan visitor ya, melayani cache atau konten statis dari lokasi terdekat ya. Jadi Cloudflare memiliki banyak server tersebar di beberapa negara. Jadi Cloudflare ini bukan main-main juga ya, untuk perusahaan ini perusahaan yang gede banget. Jadi nanti bisa langsung dibahas teman-teman di Cloudflare. Jadi Cloudflare ini nanti ada bukti pack dan eksperimen yang berikutnya nanti akan berkaitan dengan Web3. Wow, ini diam-diam Ethereum langsung ya kerjasama dengan Cloudflare nih. Jadi Cloudflare itu udah kayak ya minimal udah kayak Microsoft teman-teman, ini perusahaannya gede banget. Jadi banyak klien-klien itu banyak yang masuk ya. Kemungkinan nanti domain-domain yang Web 2 nanti akan dimasukkan ke Web3 nya Cloudflare ya. Nanti mungkin infrastrukturnya Ethereum nanti yang akan dipakai oleh Cloudflare. Oke, kita tunggu saja nanti untuk nextnya teman-teman. Kedepannya saya akan pantau juga untuk yang ini. Dan next ada berita paus teman-teman, beberapa di sini saya baca pergerakan cukup sangat masif ya. Di sini ada 800 Bitcoin teman-teman di share ya dari Coinbase ke walletnya. Dan di sini ada juga Tron sekitar 100 juta Tron, 105 juta Tron teman-teman, itu ditransfer dari Binance ke wallet juga ya. Banyak orang nyerok Tron teman-teman beberapa hari ini. Apakah mungkin karena USDD atau yang ini? Dan banyak juga teman-teman untuk Steemit yang masuk ya, koin stem ya. Masuk juga pergerakan stem ini cukup sangat banyak. Dan di sini ada juga teman-teman dari pergerakannya tadi ada 91 juta Tron ditransfer dari Binance ke wallet ya. Dan masih banyak lagi nih nyerok-nyerok Tron juga. Dan ini juga ya ada 91 juta Tron ditransfer dari Binance ke wallet ya. Ada 2 kali teman-teman di sini ya. Oke ya, dia benar ada 2 kali 3 kali lebih ya, hampir 300 juta ya itu masuk ya dari Tron ke wallet. Dan di sini ada juga teman-teman, ada juga sekitar 3000 Ethereum orang nyerok teman-teman dari Gemini ditransfer ke wallet ya. Dan ada juga transfer juga ini 2000 Bitcoin ditransfer dari Gemini ke wallet. Dan masih banyak pergerakan yang cukup sangat bagus teman-teman untuk pergerakan kripto. Dan paus-paus ini ya mungkin sedang gerilya Tron ya, sedang gerilya Tron sama Steemit teman-teman. Ini kemungkinan besar sih akan naik ya, kemungkinan, tapi kita lihat aja. Tapi kalau teman-teman ikuti gerakan paus ini nanti arahnya nanti biar tahu ya mau dibawa kemana nih arah kripto ya untuk kedepannya nanti. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pandangan teman-teman atau komentar ya nanti silakan aja komen di bawah. Mau bahas koin apa bang, bahas koin ini bang, bahas koin itu, nanti saya akan bahas buat teman-teman. Ya semoga saja bisa penjelasan saya bisa menambah referensi ya buat teman-teman nanti ya. Oke, selebihnya terima kasih teman-teman yang sudah nonton ini. Jangan lupa di like, di share ya teman-teman, di komen dan subscribe teman-teman kalau misalkan konten ini biar nggak ketinggalan info selanjutnya ya. See you dari saya, sampai jumpa di next video.